warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diayu Agustiana, NIM 1616218, dosen pengampu Bapak Dr. Taufikul Afkar, SPD, MPD. Saya dari Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Di sini dengan mata kuliah Akuntansi Internasional. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang dimensi dalam perencanaan pajak internasional dan perpajakan internasional. Dimensi perencanaan pajak. Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan multinasional memiliki keunggulan tertentu atas perusahaan yang murni domestik karena memiliki fleksibilitas geografis lebih besar dalam menentukan lokasi produk dan sistem distribusi. Pengamatan atas masalah perencanaan pajak ini dimulai dengan dua hal besar. Yang pertama, pertimbangan pajak seharusnya tidak pernah mengendalikan strategi usaha. Dan yang kedua, perubahan hukum pajak secara konstan membatasi manfaat perencanaan pajak dalam jangka panjang. Pertimbangan organisasi. Dalam mengenakan sumber pajak luar negeri, banyak pihak berwenang pajak yang memusatkan perhatian pada bentuk organisasi operasi luar negeri. Sebuah cabang umumnya dianggap sebagai perluasan induk perusahaan. Dengan demikian, labanya segera dikonsolidasikan dengan laba induk perusahaan dan dikendalikan pajak secara penuh pada tahun saat laba dihasilkan. Perusahaan luar negeri yang dikendalikan dan laba subbagian F. Laba subbagian F mencakup pendapatan penjualan dan jasa dengan pihak berhubungan istimewa. Misalnya, jika anak perusahaan Amerika Serikat di Bahama membeli persediaan dari induk perusahaan Amerika Serikat dan mengekspor persediaan itu ke Uni Eropa, maka laba yang dibukukan oleh anak perusahaan di Bahama merupakan laba subbagian F. Induk perusahaan di luar negeri. Keuntungan dari bentuk organisasi induk perusahaan yang menyangkut pajak sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan manfaat tingkat pajak pungutan atas dividen, bunga, royalti, dan pembayaran serupa lainnya. Dan yang kedua, menunda pajak Amerika Serikat atas laba luar negeri hingga laba tersebut direpatrisikan ke induk perusahaan Amerika Serikat. Dan yang ketiga, menunda pajak Amerika Serikat atas keuntungan dan penjualan saham anak perusahaan operasi luar negeri. Perusahaan penjualan luar negeri. Pilihan bentuk organisasi yang menjalankan operasi luar negeri juga dipengaruhi oleh insentif negara yang dirancang untuk mendorong beberapa jenis aktivitas tertentu yang dianggap bermanfaat bagi perekonomian nasional. Contohnya, negara Amerika Serikat menciptakan perusahaan penjualan luar negeri FSC untuk mendorong ekspor dan memperbaiki posisi neraca pembayaran Amerika Serikat yang makin memburuk. Keputusan pendanaan. Cara yang dapat digunakan untuk mendanai operasi luar negeri yaitu dapat dipengaruhi oleh faktor pajak. Dengan mengasumsikan hal lain tidak berubah, dimungkinkannya utang untuk dikurangi pajak yang meningkatkan imbalan setelah pajak atas ekuitas. Juga akan meningkatkan daya tarik pendanaan utang di negara-negara dengan pajak tinggi. Untuk penggabungan kredit pajak, laba yang digabungkan dari pajak sumber memungkinkan kelebihan kredit yang dihasilkan dari neraca dengan tarif pajak tinggi untuk mengurangi laba yang diterima dan dari wilayah dengan tarif rendah. Alokasi akuntansi biaya. Alokasi biaya internal kelompok perusahaan merupakan sarana lain untuk menggeser laba dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Lokasi dan penentuan harga transfer. Lokasi sistem produksi dan distribusi juga menawarkan keuntungan pajak. Dengan demikian, penjualan akhir barang atau jasa dapat disalurkan melalui perusahaan afiliasi yang beralokasi di wilayah yurisdiksi yang menawarkan kekebalan atau penangguhan pajak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.